Jadi asal usulnya makanan Pak. Dari tiap sing jadi kepala dusun, kene seblok legok kun megang pusaka kun Pak. Sengal zaman bungan mulang. Zaman kuna ya. Jadi biasanya itu disimpan di atap rumahku atau kepala desa yang jadi. Jadi kalau orang dulu bilang itu buk. Ada lontar legok, gitu. Ada juga lontar langut, yang dimana di kedua lontar itu menyebut nama buah ikon Indramayu, nama mangga gitu. Penggunaan daun lontar sebagai media tulis di Nusantara dipercaya sudah berlangsung selama lebih dari 10 abad yang lalu. Daun yang berasal dari tumbuhan jenis palem dengan nama latin Borassus flabilifer ini banyak ditemukan di penjuru Nusantara. Istilah lontar merupakan gabungan dari kata ron yang bermakna daun dan kata tal yang berarti pohon tal. Namun, dalam penyebutannya, kata rontal ini mengalami inversi, sehingga disebut dengan lontar. Naskah-naskah berbahan lontar banyak ditemukan di Bali, Lombok, Madura, dan Jawa. Selain itu, salah satu daerah yang juga memiliki tradisi penulisan manuskrip berbahan daun lontar adalah Indramayu, Jawa Barat. Saya tadi temukan ya di Pekandangan, itu lontar yang terkait babat Indramayu, ada di Plumbon lontar mantra, ada di Pekandangan yang dianggap jimat itu tidak bisa diobservasi sama sekali. Kemudian saya temukan di Jatimulya, itu posisinya di Kuncen Buyut Leman di sana. Ternyata setelah saya amati, lontarnya itu lontar Jalan Sari, itu asli Mas. Tapi bentuknya sudah sangat rapuh sekali dan hanya tinggal sedikit ya. Kemudian ada di Legok berisi catatan desa, demikian juga di Pamayahan juga berisi catatan desa. Manuskrip lontar di Indramayu biasanya disimpan oleh dalang, bujangga, paranormal, atau pemerintah desa setempat. Salah satu pemerintah atau perangkat desa yang menyimpan manuskrip lontar adalah pemerintah desa Legok, Kecamatan Loh Bener, Kabupaten Indramayu. Masyarakat setempat menyebut manuskrip lontar ini dengan sebutan buk. Asal usulnya makanan Pak. Dari tiap sing jadi kepala dusun, kene seblok legok kun megang pusaka kun Pak. Sengal zaman bungan mulang. Zaman kuna ya. Iya, cuman waktu mau megang gambu, orang-orang maknane manja ya, orang-orang isiye. Nah setelah pula megang, kena yang de kodam ya, jadi berkeburuan si lontar mau kan, akhirnya dibuka, ya aku anak kodam itu. Waktu mau membuka, buka belum pernah buka lontar, ya kan Pak ya. Setelah pula dari bekal, karena dibuka, di makom, dibuka. Sing akan memperkuatkan buka kun mega, bukan bekal mau apa di sini di apa, ya dibuka beragam. Alhamdulillah, tulis lontar kamu tulisin aku yang tulisannya Jawa. Nah, kalian dimakan si ngerti aku mau konon. Jadi si A, si Pak Jegi semono, jare makannya apa ya? Jare sing ngerti sing ngerti makna ya kan? Tulis sing ngerti maca ya boleh. Ada mau bisa Jawa ya kok ya. Masyarakat di sini menyebutnya buk yang bahasa Londo lontar. Mau cerita ke buit lontar. Ya, buit lontar, kisaran Yusuf. Ya, saya kira di ya, silakan diambil. Monggo. Mas digawe ya. Kan di kebasi sawangnya. Pun lah gambil dengan mau Amerika. Punten Buyut, Premios. Ya
Mi jaluk apa kan nah? Apa? Menyane, kamu buang kanan ya? Usake menyan mah. Kok Menyan si kene orang. Siap. Siap. Ku kotor kena nang kecil ya, bersih. Emang gitu ya. Iya, bener. Obat itu kan juga kan masuk kabeh. Pengertian lontar yang ada di masyarakat Indramayu sejak tahun 95 saya menyusuri di masyarakat itu yang dinamakan lontar bukan berarti dari daun bahannya dari daun lontar bukan. Mereka teman-teman bujangga sepuh itu menyebut lontar adalah babat yang ditulis di kertas, baik itu deluang atau kertas Eropa ataupun kertas bergaris ya, baru sekalipun mereka itu menyebutnya dengan lontar. Pemahaman yang mistik itu karena memang orang yang kebenaran memegang saat ini itu tidak lekat sekali dengan budaya lontar. Banyak kasus yang saya temukan di lapangan ketika orang itu
leluhurnya atau kakek moyangnya, buyutnya itu bujangga yang terkait erat dengan tradisi lontar. Itu begitu saya datang ngobrol tentang lontar, mereka menyambut baik dan bahkan terbuka. Berpindah sekitar 5 km dari desa Legok, manuskrip lontar serupa juga ditemukan di desa Pamayahan, Kecamatan Lombener, Kabupaten Indramayu. Koleksi naskah ini disimpan oleh kepala desa setempat. Konon katanya itu peninggalan zaman dahulu, kurang tahu zaman kapan. Yang pasti Pamayahan itu dulu katanya masih Kademangan, dan dibuktikan dengan adanya manuskrip tersebut. Jadi biasanya itu disimpan di atap rumah kuwu atau kepala desa yang jadi. Setiap pemilihan kuwu dan kuwu yang terpilih itu nantinya akan membawa naskah itu. Jadi kalau orang dulu bilang itu buk. Jadi setiap kuwu baru pasti buk itu lari dibawa ke rumah kuwu, ditaruh di plafon atap rumah. Jadi tradisi seperti biasa. Jadi calon lebe itu amil kalau mama orang di Sunda. Lebe itu dia pembantu pencatat nikah kalau di KUA-nya. Itu biasanya ke rumahku yang lama, terus dia ngambil, dibawa ke kuwu yang baru, rumahku yang baru. Begitu seterusnya. Berdasarkan temuan di 2 lokasi ini, manuskrip buk berisi catatan administratif masyarakat desa di Indramayu pada abad ke-19. Hal ini amat penting untuk melihat berbagai permasalahan dan peta sosial masyarakat Indramayu pada masa lalu. Selama tahun 95 sampai 2021, menurut saya naskah yang sangat terkesan itu ada lontar Legok, gitu. Ada juga lontar Langut, yang dimana di kedua lontar itu menyebut nama buah ikon Indramayu, nama mangga, gitu. Pohon mangga, ada 42 pohon mangga di Legok, ada juga mangga mangga lupa lagi saya tuh di Pulau Nila di Pantura itu ada disebutkan dalam naskah Pulau Nila, dan ada pohon mangga gitu yang sangat lebat gitu. Ini kan jadi artinya di dalam naskah itu bisa mengungkap fakta bahwa mangga Indramayu itu bukan serta-merta muncul. Jadi memang sudah dari nenek moyang sudah ada tulisannya gitu. Dan itu pernah dijadikan proposal Giahniah, ada program dari UNESCO. Namun, naskah-naskah lontar itu dalam kondisi yang amat memprihatinkan. Akibat penyimpanan yang tidak memadai, sebagian besar naskah dalam keadaan hancur. Nah, justru karena rasa penasaran, makanya saya memberanikan diri, saya lihat, dan alhamdulillah setelah saya lihat, ternyata isinya rayap. Ketika saya buka itu rayapnya sampai hampir setengah ini, makanya itu yang tersisa. Untuk mencegah terjadinya hal-hal buruk terhadap manuskrip-manuskrip ini di masa mendatang, Digital Repository of Endangered and Affected Manuscript in Southeast Asia atau DRIMSI menginisiasi program penyelamatan manuskrip di Indramayu.
Selama 12 hari, kami telah mendigitalkan lebih dari 6.000 halaman manuskrip berbahan lontar, kertas daluang, dan kertas Eropa milik masyarakat Indramayu. Selain mengalih mediakan ke dalam format digital, Drimsi aktif melibatkan anggota masyarakat pernaskahan Nusantara atau Manasa di wilayah Indramayu untuk melakukan pendampingan terhadap para pemilik manuskrip dalam pelestarian fisik. Tidak hanya mengalih mediakan ke dalam format digital, Drimsi juga melakukan preservasi fisik dan penyimpanan agar fisik manuskrip lontar tersebut tetap lestari seiring dengan isinya yang sudah melalui proses digitalisasi. Drimsi juga memberikan tempat yang berfungsi sebagai kotak penyimpanan manuskrip agar kondisinya dapat terjaga dalam jangka waktu yang lebih lama. Program Drimsi pada dasarnya bertujuan untuk memberikan akses yang seluas-luasnya terhadap manuskrip-manuskrip yang masih tersimpan rapat di masyarakat demi pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan menggunakan teknologi terkini, diharapkan manuskrip-manuskrip tersebut bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Lebih lanjut, program digitalisasi ini merupakan salah satu upaya untuk merawat keberagaman budaya masyarakat Asia Tenggara. Bagaimana regenerasi itu bisa menulis dan membaca kembali tulisan leluhurnya. Jadi mari kita mengenal lagi tulisan, bahasa, dan intelektual leluhur yang ada di dalam naskah itu.